Mari kita bersama-sama buka di dalam Matius pasal 28. Seorang kakak rohani Kristen mengatakan kepada anak didiknya yang sangat bandel, berikan dirimu untuk dibaptis minggu ini. Remaja bandel ini menjawab dengan entengnya, mengatakan kepada kakak rohani, seorang penjahat yang di samping Yesus saat penyaliban mati dan dia masuk surga tanpa perlu dibaptis. Dia masuk bahwa hari ini engkau akan bersama denganku di Taman Firdaus. Dia mengatakan itu. Dia mati saat penyaliban dan dia ada di Taman Firdaus tanpa perlu dibaptis, kata anak bandel ini. Kemudian kakak rohaninya dengan hikmat menjawab, ya betul sekali perkataanmu, tapi masalahnya kamu ini adalah penjahat yang masih hidup. Jadi kita akan mengambil judul dengan baptisan air yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam Matius 28 ayat 19. Topik yang sangat sederhana sekali, bukan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, tapi saya mau ada benar-benar mengerti apa tujuan aku dibaptis. Jadi minggu depan kita akan mengadakan baptisan air setelah ibadah selesai. Dan perlu diketahui bahwa baptisan air bukan hal yang bisa diabaikan, bukan hal yang sepele, namun penting untuk ditaati, sebab salah satu dari amanat agung Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Hari ini kita akan mendengar 3 makna penting melalui baptisan air. Mari kita baca bersama, mari kita membuka bersama-sama di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, ini perintah ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa, kita kuasa Roh Kudus yang melawat hati kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu, kami perlu sekali Tuhan bertumbuh di dalam kerohanian kami. Kau singkapkan segala perkara yang mau Engkau singkapkan saat ini, supaya kami jemaat-jemaat-Mu tidak hanya secara agamawi saja Tuhan menjalankan dan melakukan perintah-perintah yang Engkau perintahkan, tapi kami dengan hati kami, dengan iman kami mau bertumbuh, kami mau iman kami untuk hidup. Kau berperkara kepada setiap pribadi di tempat ini. Biarlah firman-Mu nyata di dalam kehidupan mereka, biarlah mereka bisa mengerti. Kau bantu untuk pengertian mereka melalui Roh Kudus-Mu. Kau melayani, Kau berikan kepastian agar firman-Mu, Kau berperkara di dalam setiap hati di tempat ini. Kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Polres mengatakan amin. Kita akan melihat pertama kali pembasuhan. 3 makna. Pertama, ini adalah lambang pembasuhan di baptisan. Yesus memerintahkan bagi kita semua yang menjadi muridnya, kalau Anda betul-betul mau menjadi muridnya, untuk dibaptis. Banyak sekali Kristen yang mungkin masih berdebat mengenai baptisan. Baptisan selam, baptisan perci. Tapi jelas sekali kita kata baptize atau kata baptism ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya menenggelamkan atau membenamkan. Baptis atau perjamuan kudus bukan dijadikan jaminan bahwa hidup kita akan suci, bukan persyaratan bahwa hidup kita akan suci, hidup kita akan lebih baik lagi, bukan. Tetapi adalah lambang pembasuhan. Harus dengan ada pengakuan dosa kita juga. Saat kita mau dibaptis, kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi baptisan yang sering kali orang-orang salah gunakan, maksudnya salah konsep pemikirannya adalah, kalau aku dibaptis aku diselamatkan, kalau aku dibaptis aku hidupku akan disucikan. Tapi bagaimana kita bisa disucikan adalah mengakui kesalahan kita dan kita bersedia untuk berbalik dari dosa kita.
Baptisan, perjamuan kudus, seperti pengakuan di gereja Katolik itu tidak akan mengubah hidup Anda. Ketika kita mengaku, betul-betul menyadari dan betul-betul kalau dibilang kita kilaf, enggak melakukan itu lagi. Kita berpaling bertobat, tidak kembali ke jalan yang sama. Dan perlu dimengerti juga bahwa dibaptis air bukanlah seperti yang saya katakan karena keselamatan. Atau dengan dibaptis kita diselamatkan, kita masuk surga. Karena keselamatan adalah anugerah yang hanya datang dari Allah Bapa, bukan dari diri kita. Bukan yang diperbuat manusia. Aku baptis, aku memberi persembahan, aku memberi perpuluhan, aku meminum perjamuan kudus. Itu tidak akan menyelamatkan manusia. Tapi keselamatan adalah datang dari Tuhan kembali lagi ketika kita mengakui dosa kita, menyerahkan hidup kita untuknya. Kemudian kita menerima Kristus sebagai juru selamat, dan kita memegang dan kita. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai dengan 31. Ini adalah jawaban yang jelas sekali tentang keselamatan. Mengenai Paulus dan Silas, pada waktu itu pada waktu itu mereka ditangkap, mereka dipenjarakan. Gempa terjadi di dalam penjara, kepala penjara pada waktu itu melihat bahwa di sel itu tidak ada Paulus dan Silas. Dia merasa kecewa dan dia merasa takut. Pasti dia akan mendapatkan masalah dari pemimpinnya. Dan dia pada waktu itu kepala penjara ini mau bunuh diri. Kemudian Paulus mengatakan dengan seperti ini, jangan celakakan dirimu. Nah, kemudian dia mengantar keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat dari penjara ini? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, kau dan seisi rumahmu. Baptisan menggunakan air bukan keselamatan menggunakan air, tapi baptisan menggunakan air sebagai simbol pembasuhan. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai dengan 26. Dan di dalam pembasuhan ini kita akan mendapatkan sesuatu dari ayat ini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan memberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi bukan lambang penyucian dan lambang kekudusan, tapi ketika kita mengambil lambang dari pembasuhan ini, apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang firman-Nya katakan adalah bahwa aku akan memberi hati yang baru, hati yang keras diberikan kepada Tuhan. Kita menjadi taat, membasuh. Tuhan akan membasuh mereka yang memiliki hati yang keras. Dengan dibaptis maka Tuhan akan memberikan hati yang keras. Ada orang yang tidak mau dibaptis, keras sekali seperti yang harapannya di dalam ilustrasi. Tuhan tidak akan bisa memberi hati yang keras. Langkah pertama untuk dibaptis saja Anda tidak mau. Jadi baptisan air yang diperintahkan Yesus adalah tanda pembasuhan, namun juga ada sisi transformasi, perubahan hati seseorang untuk memperoleh hati yang taat. Langkahnya apa? Kalau kita mau jadi orang yang taat akan Tuhan, lambang baptisan itu baptisan air, membasuh hati kita yang keras, menjadikan orang yang lembut hati dan taat kepada Tuhan. Oke, hal yang kedua apa? Kalau kita sudah mendengar mengenai lambang dari pembasuhan, hal yang kedua adalah lambang pemisahan. Baptis melambangkan pemisahan.
pernyataan bahwa diri kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi melalui darah anak domba Allah penebusan sudah dilakukan, dan buktinya ialah melalui baptisan air ini. Jadi kalau kita menikah, hidup kita yang dulu lajang bukan milikku lagi, tetapi milik istriku atau suamiku. Kita tidak bisa hidup seenaknya saja kalau kita sudah menikah. Aku tidak bisa menginginkan keinginanku saja, tapi aku harus mempedulikan keluargaku, keinginan keluarga. Jadi hidupku bukan egois lagi, tapi hidupku memilih keluargaku, hidupku milik suamiku, hidupku milik istriku. Dan inilah pemisahan. Inilah momen titik di mana orang itu dipisahkan dari hidup yang egois, mau keinginan sendiri, mau hobiku sendiri. Jadi dipisahkan. Karena aku mau hidup untuk Tuhan, aku pisahkan diriku dengan dunia. Dan otomatis seperti pernikahan itu akan disaksikan oleh banyak saksi. Kalau Anda menikah, Anda mengundang banyak orang menyaksikan bahwa Anda menikah dengan pasangan Anda, disaksikan banyak orang. Begitu pula dengan baptisan, disaksikan banyak orang. Orang menyaksikan bahwa saat ini juga aku mau dibaptis karena aku mau hidupku bukan milikku lagi, tapi menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Banyak yang masih mempercayai baptisan itu bayi. Aku sudah baptis waktu bayi. Termasuk Roman Katolik atau orang-orang Katolik, mereka membaptis bayinya dengan baptisan percik. Gereja-gereja Reforma atau Lutheran, Anglikan dan Ortodoks, mereka membaptis dengan baptisan percik. Di sisi lain, yang Alkitabiah bahwa baptisan seharusnya dilakukan untuk siapa yang telah diselamatkan. Perhatian, siapa yang telah menerima Kristus, siapa yang mau hidupnya itu betul-betul diberikan untuk Kristus. Kalau Anda sudah pernah menerima Kristus sebagai juru selamat, barulah step kedua, langkah berikutnya adalah Anda memberikan diri Anda untuk dibaptis. Siapa yang telah diselamatkan menjadi tanda komitmen, menaruh komitmen yang sungguh-sungguh kepada Kristus dengan baptisan, disaksikan oleh banyak orang. Ini loh, dan aku berikan komitmen, dan berikan untuk Tuhan. Maka dari itu teks bacaan kita di Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku terlebih dahulu, pengikutku terlebih dahulu, menerimaku terlebih dahulu, baru baptislah. Jadi kalau Anda tidak memiliki konsep seperti ini, Anda dibaptis karena ikut-ikutan atau teman Anda, atau karena Anda nggak ngerti sama sekali, karena mungkin ada CD dan sebagainya, tapi Anda belum menerima Kristus. Jadi baptisanmu nggak ada efeknya. Dan tetap jadi orang seperti itu aja, masih egois, masih mementingkan keinginan pribadi daripada kepentingan Kristus. Aku lebih, kalau hari Minggu ya kalau aku sibuk, aku ada hobi, aku sama temanku, ya aku begitu penting dengan gereja. Kalau hari Sabtu aku sibuk, ada acara gereja, hobiku lebih penting daripada itu. Jadi nggak ada perubahan dalam hati, nggak ada perubahan. Maka dari itu, orang yang dibaptis benar-benar adalah orang yang pernah, atau orang yang sebelumnya, atau orang yang seharusnya memberikan dirinya kepada Kristus, memisahkan dirinya dari dunia. Kemudian aku mau dibaptis. Jadi walaupun dulunya sewaktu kecil kita sudah dibaptis karena mungkin menuruti kemauan orang tua, karena itu harus atau suatu keharusan tanpa mengerti maksud baptisan, Anda belum diselamatkan. Sampai sekarang pun Anda masih hidup sesuai dengan keinginan Anda, bukan keinginan Tuhan. Ya, Anda datang ke gereja setiap minggu, tapi ada lebih banyak mengikuti keinginan daripada Tuhan. Kedagingan Anda lebih berat daripada kerohanian Anda. Jadi, walaupun Anda sudah dibaptis,
tapi belum diselamatkan. Atau ini juga berlaku bagi mereka yang dulunya jauh dari Tuhan dan kemudian bertobat, mengambil komitmen untuk kembali mengikut Tuhan dan diselamatkan. Seorang bisa dibaptis lagi, walaupun dulu pernah dibaptis, karena orang itu sekarang benar-benar mau memisahkan dirinya. Aku sekarang ngerti bahwa baptisan itu bukan sekedar itu ritual agama atau hal yang dilakukan di dalam kekristenan, tapi sekarang aku mengerti bahwa ketika aku mau menyerahkan kepada Tuhan, aku sudah menyerahkan itu. Dan tanda selanjutnya adalah lambang pemisahan adalah baptis, komitmen baru. Hidupku seperti buku yang lama aku sudah buang, aku mendapat buku yang baru. Mungkin ada mendengar omongan seperti keselamatan, baptisan hanya untuk sekali saja, nggak bisa diulang-ulang. Tapi nggak ada di dalam Alkitab yang mengatakan seperti itu. Ini keselamatan baptisan bukan seperti pegangan atau jimat. Kalau asal aku pegang itu aku aman. Tapi ketika Anda tahu bahwa Anda berdosa, Anda hidup tidak sesuai dengan jalan Tuhan, mulailah komitmen yang baru. Berikanlah dirimu. Awal yang baru adalah untuk dibaptis. Jangan kita dibatasi oleh mindset Farisi. Dalam arti apa? Sebatas agama, sebatas ritual-ritual agama, menjalankan hal-hal agama, sebatas itu aja. Ya kalau aku sudah dibaptis sudah nggak perlu lagi. Tapi Anda nggak mengerti arti sesungguhnya, inti sesungguhnya dari baptisan. Jangan hanya memiliki mindset sebatas agama saja. Orang Farisi juga menegur Yesus saat menyembuhkan orang yang lumpuh di hari Sabat. Tetapi milikilah mindset yang baik bagi dirimu sendiri. Itu untuk hidupmu. Peduli amat sama orang lain. Untuk hidupmu antara engkau dan Tuhan. Bukan antara temanmu, semua yang ada di sini, bukan, tapi untuk Anda sendiri. Memang kita berdosa kalau kita mohon ampun, atau memangnya kita berdosa, maksud saya, kalau kita mohon ampun dan dibaptis lebih dari 1 kali. Memang Tuhan mengatakan itu hal yang berdosa? Tidak. Sesuatu yang baik. Paulus menjelaskan baptisan itu simbol pemisahan, mengumpulkan manusia lama dan menjadi yang baru, manusia yang baru. Roma 6 ayat 4 sampai dengan 6. Dengan demikian kita telah dikumpulkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi keegoisan kita, apapun di dalam kedagingan kita, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita dipisahkan oleh simbolnya. Seringkali di beberapa gereja, di beberapa negara, hal ini ditandai dengan diberi nama baptisan. Jadi nama yang baru, lebaran baru. Aku nggak seperti dulu lagi, makanya kasih nama baptisan. Nama yang baru yang berarti karena orang tersebut tidak mau mengingat kehidupan lamanya. Kita diselamatkan karena iman, bukan karena baptisan. Namun orang beriman membutuhkan baptisan. Karena menguji iman Anda, percaya nggak dengan apa yang dikatakan di dalam firman-Nya? Kalau Anda hanya percaya ritual agama saja, Anda nggak ambil pusing. Anda merasa aku sudah dibaptis walaupun aku nggak ngerti apa-apa. Tapi Anda yang belum diselamatkan, ada kesempatan untuk Anda menerima Kristus dalam hidup Anda dan memberikan hidup Anda untuk dibaptis.
Disayangkan lagi, kita diselamatkan karena iman kita, percaya kita kepada Kristus. Tuhan tidak bisa kita lihat, tapi kita mengimani bahwa keselamatan datangnya dari Kristus. Bukan karena baptisan, namun orang beriman membutuhkan baptisan. Karena baptisan seperti peresmian, peletakan batu, pengguntingan pita, langkah awal untuk mau hidup berpusatkan kepada Yesus, tanda menjadi miliknya. Itu baptisan. Hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus memiliki hidupku. Itu langkah kita. Anda mau bertumbuh nggak di dalam kerohanian Anda? Kalau Anda mau bertumbuh, Anda menganggap ini serius, Anda merespon ini dengan serius firman Tuhan. Tanggal 7 Mei 2006 di Athena, seorang pemuda imigran yang telah mengenal Kristus selama 3 tahun ingin sekali dibaptis. Ia tinggal bersama pamannya yang membenci kekristenan. Setiap malam ia membaca Alkitab diam-diam, sembunyi-sembunyi, karena pamannya benci sekali orang-orang Kristen. Suatu saat rencana baptisan itu didengar oleh sang paman. Sang paman marah besar. Saat pemuda masih tidur, ini kisah nyata, pamannya mendidihkan sepanci air, menyiramkan ke tubuh pemuda itu lalu mengusirnya. Namun pagi harinya, dengan pinggang dan tangan melepuh, pemuda itu tetap pergi ke gereja. Nah, dia nggak, aduh sakit, aku nggak bisa, inilah ini yang aku dapatkan mengikut Kristus. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, walaupun dengan pinggang yang sakit, tangan yang melepuh, luka bakar, pemuda itu tetap pergi ke gereja. Dengan tubuh penuh luka yang sakit, dia berlutut di depan altar untuk menerima baptisan. Dan dia mengatakan, ini saya dan mengikut Kristus. Luar biasa. Anda bisa seperti ini. Anda nggak harus disiram sama air panas. Anda sehat, Anda bisa berjalan dengan punya pemikiran yang sehat. Kenapa Anda tidak berikan? Karena mungkin tidak mau dipisahkan dari keegoisan Anda. Mungkin dari keangkuhan Anda atau kebebalan Anda. Jadi firman Tuhan di rumah pembentukan hidup ini selalu menantang. Hal ketiga adalah dibangkitkan atau kebangkitan. Ini lambang dari kebangkitan. Kematian adalah suatu titik di mana semuanya berakhir. Simbol baptis air bukan sampai tubuh ditenggelamkan selama-lamanya. Enggak. Tapi tubuhnya diangkat kembali, ya. Berarti diambil di mana? Yang berarti ada kebangkitan, karena di dalam kematian itu sendiri yang ada hanyalah kehampaan, tidak ada harapan. Sama dengan hidup kita sebagai umat Kristen, harus ada tanda kebangkitan di dalam kekristenan kita. Kenapa kita perlu tanda kebangkitan? Anda dengar tadi, Anda ikuti Roma 6 ayat 3 sampai dengan 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tapi ini bukan jaminan loh, ya. Untuk Anda suci, orang suci jadi orang kudus, disulap jadi orang kudus. Tapi ini proses juga. Anda harus berjalan dengan iman. Anda harus mematahkan kedagingan Anda. Anda harus ini. Tapi kita memiliki kuasa kebangkitan. Dengarkan. Mungkin Anda yang telah dibaptis, atau Anda tahu orang yang sudah dibaptis malah hidupnya sekarang lebih jauh dari Tuhan, tidak memiliki dominasi atas dosa. Anda mengerti apa yang saya katakan?
Anda mungkin telah melihat ini orang Kristen sudah dibaptis, sudah segalanya, sudah disindikan dan sebagainya. Tapi hidupnya lebih parah sekarang. Ya, jadi hidup itu dibaptis itu nggak ngefek kalau kita nggak menjalankan berdasarkan iman. Kalau kita tidak memiliki semangat atau memiliki prinsip pemisahan antara hidup yang lama dan hidup yang sekarang setelah dibaptis. Jawabannya sederhana untuk orang-orang seperti ini. Apakah Anda mengambil dominasi untuk dibaptis sebelumnya? Atau Anda hanya itu bukan keinginan Anda waktu Anda dibaptis, karena Anda harus ikut kemauan teman-teman, orang tua, dan sebagainya. Bukan keinginan sendiri, tapi karena paksaan, sekedar memenuhi formalitas agama saja. Ya sudah, nggak ada efeknya. Kembali lagi dengan iman, Anda harus percaya. Dengan iman, Anda harus melakukan. Karena Anda nggak bisa diam tanpa melakukan sesuatu. Kalau Anda memiliki iman tanpa perbuatan mati. Jadi ketika pun Anda dibaptis pun Anda harus merubah mindset Anda. Ada perperang rohani antara kedagingan dan rohani. Aduh, ini gereja harus berdoa awal 1 jam sebelumnya, atau hari Minggu ada pertemuan, hari Sabtu ada pertemuan, hari Rabu ada pertemuan, aku harus mau. Jangan. Jangan kembali bicara kalau kedaginganmu. Aku mau memberi, tapi aduh, ini aku juga mau beli baju baru atau apapun untuk Tuhan. Dengan iman Anda semangatin ya. Oh aduh, aku harus tidur lebih awal supaya besok aku bisa bangun lebih awal supaya aku bisa jalan. Dengan iman memisahkan setiap harinya. Ini adalah pertempuran rohani sama kedagingan. Kedagingan lebih berat daripada rohani. Roh menurut daging. Jadi rohmu akan mengikuti keinginan daging kalau kau nggak kuat. Rohmu akan tenggelam. Ketika rohmu tenggelam, kau akan mati. Jadi Anda harus mengerti bahwa mengapa kita perlu dibaptis bukan karena hanya taat saja, tapi ada pengaruh positif, ada berkat. Saya tidak akan mengobahkan ini kalau tidak ada hal yang berguna bagi jemaat saya. Kita memiliki kuasa kebangkitan, yaitu dominasi di dalam diri kita. Ketika kita sudah dibaptis, sebenarnya kita punya dominasi di dalam diri kita untuk memisahkan kedagingan kita dengan kerohanian kita. Kita tahu mana waktu untuk Tuhan, mana waktu untuk diri sendiri, seperti Tuhan Yesus mengatakan. Itu gambar siapa di uang logam itu? Gambar Kaisar. Berikan yang apa menjadi milik Kaisar, dan berikan apa yang menjadi milik Tuhan. Anda tahu waktunya Tuhan. Anda bukan waktunya Tuhan di gereja ini bukan hanya hari Minggu saja. Anda tahu ada kebaktian hari Rabu, ada pertemuan hari Sabtu. Anda tahu ya, ada doa sebelum memulai ibadah. Itu waktu Tuhan yang seharusnya kita berikan. Tapi enggak, kadang-kadang kita merampas atau mencuri waktu Tuhan untuk diri kita sendiri. Karena aku ada urusan. Urusanku lebih penting dari aku datang kepadamu, bertumbuh secara. Bagaimana ini Anda? Kalau kita menghadapi orang seperti ini, apakah Anda bertumbuh di dalam Tuhan? Tidak. Dari masa ke masa yang seperti itu. Dan kemudian kalau hidup Anda jauh dari Tuhan, apakah Anda siap? Bermain dengan api berbahaya. Anda akan terbakar. Sebelum terbakar, saat ini Anda berubah. Kita memiliki kuasa kebangkitan. Menjadi dominasi di dalam diri kita. Taat kepada perintah Tuhan. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu, garis bawah ini, kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Perhatikan, di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja, bukan kerja diri kita sendiri,
kerja kuasa Allah. Tapi kembali didasari dengan iman kita. Apakah iman kita dikalahkan oleh kedagingan kita? Apakah roh kita dikalahkan oleh roh duniawi ini? Tuhan bisa membantu Anda ketika Anda menggunakan iman Anda hidup oleh roh. Dan hidup oleh roh nggak bisa hanya datang 1 kali seminggu, tapi Anda nggak pernah membangun hubungan Anda dengan Tuhan di rumah Anda. Nggak pernah berdoa, nggak pernah membaca firman-Nya. Ada vakum di dalam hal-hal Tuhan. Nggak akan dibantu hidup Anda. Anda selalu main HP, nonton dan sebagainya, Anda nggak akan dibantu. Walaupun Anda dibaptis berkali-kali, doa Anda akan sama. Tapi ini adalah simbol awal betul-betul aku mau ya, aku jujur di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, bahwa hidupku sekarang nggak akan sama lagi seperti sebelumnya. Bukan hanya ikut ritual atau formalitas Anda. Seorang pengkhotbah bernama Charles Spurgeon, mungkin saya pernah sharing. Sebelum dia menjadi dia orang Kristen, dia dari keluarga Kristen. Tapi sebelum dia menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia mengakui bahwa sebelum dia dibaptis, aku orang Kristen sejak kecil. Sebelum dia dibaptis, dia merasa takut, tidak ada dominasi untuk bersaksi mengenai Kristus, untuk mengatakan mengenai Kristus. Tapi setelah dibaptis, rasa takut mengakui Yesus di depan manusia lenyap dan tidak pernah lagi ragu atau takut mengakui firman Tuhan. Ada puasa di mana? Katakan amin. Kalau kita betul-betul mendasari ini karena iman kita, bukan dengan rutinitas agama. Anda dibaptis harus didasari oleh iman Anda. Apakah Anda memang mau benar-benar berubah? Anda harus menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi sebelum Anda dibaptis. Bukan hanya karena formalitas. Orang Kristen kalau nggak ada surat baptisan nggak bisa nikah. Bukan, salah. Itu sekarang jadi formalitas doa. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi yang lebih? Bagaimana engkau memperlakukan Tuhan? Kita menjadi Tuhan, kita lebih memperlakukan hidup kita daripada Tuhan. Jika Anda tidak menyadari, karena cinta kasih akan Tuhan di hati dalam diri kita tidak ada, hanya waktu-waktu amal. Jadi inti dibaptis adalah pernyataan di hadapan orang lain dan Tuhan sebagai saksi bahwa mulai saat ini hidupku sepenuhnya diserahkan kepada Kristus. Kalau Anda ini bagi Anda berat, jangan dibaptis. Nikmati hidup Anda. Tapi ketika Anda mengambil keputusan, oke, sudah saatnya berkeputusan. Walaupun aku pernah dibaptis, walaupun aku pernah disinikan, sudah saatnya hidup tidak bisa seperti ini lagi. Mengambil langkah membebani kehidupan, aku memisahkan hidupku dengan Tuhan sampai di akhir hayat. Kalau ini berat bagi Anda, dunia masih membebani Anda, kedagingan masih membebani hidupmu, jangan, karena Anda akan kembali kepada ritual agama. Ya, baik, oke, bagus sekali khotbahnya Pastor. 2 juta. Saya di sini betul-betul punya beban hidupmu dengan Tuhan dan kau memiliki kekal. Kalau Anda tergantung penerimanya, kita berikan yang terbaik. Kalau penerimanya menganggap ini pemberian yang sangat tidak berguna, nggak akan berarti bagi Anda. Tapi ketika kita menerima pemberian yang baik, kita anggap itu pemberian yang baik. Sama seperti nasihat memberikan firman Tuhan. Kalau ini bagi Anda sesuatu yang baik, Anda pasti akan menerima dan akan melakukan. Tapi kalau ini bagi Anda biasa-biasa saja, Anda nggak akan serius. Tergantung penerimanya. Oke. Jadi inti dibaptis adalah pernyataan di hadapan orang lain
sebagai saksi bahwa mulai saat ini hidupku sepenuhnya aku serahkan kepada Kristus. Aku mau berada di pihak Allah. Menjadikan orang Kristen yang memiliki dominasi. Kita akan lihat ayatnya di dalam Roma 8 ayat 31. Ketika kita ada di pihak Allah, disitu dikatakan siapa yang bisa melawan. Jadi kedaginganmu, keduniawianmu, apapun keegoisanmu, keangkuhanmu, apapun itu dosamu, kecanduanmu, tidak akan bisa melawan. Karena kamu didominasi. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Tidak ada. Rasa takutmu, rasa khawatirmu, gak ada. Kemalasanmu, gak ada. Gak ada yang sama. Jadi tanda menjadi pengikut Yesus seperti teks ada urutannya, ada aturannya. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seisinya, ada aturannya dari hari pertama hari kedua. Jadi juga sama, tanda menjadi pengikut Yesus seperti di teks kita di Matius 8 ayat 19 adalah jadikanlah semua bangsa murid, terima aku, serahkan hidupmu kepadaku, menjadi pengikutku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, baptisan air.